Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana mengambil alamat pada data piker vaksin. Jadi biasanya apabila kita mendownload hasil pemberian vaksin, itu akan diberikan nomor tiket, nik, nama lengkap, kategori dan sebagainya. Tetapi di dalamnya tidak terdapat alamat. Jadi di sini alamat ini kita ambil dari kartu vaksin. Nanti otomatis akan terekam ke data ini. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Baiklah, hal yang pertama yang harus kita buat terlebih dahulu yakni membuat dua buah folder. Yang satu yaitu daftar pemberian vaksin, kemudian yaitu kartu vaksin. Untuk daftar pemberian vaksin itu berisi daftar pemberian vaksin COVID ya, per tanggal. Data ini biasa diambil kolom piker yaitu pada entry vaksin, kemudian ambil edit hasil vaksin. Nah, di sini biasa kita mendownload ya sesuai tanggalnya, tanggal berapa kita download, nanti hasilnya seperti ini ya, di dalam ini. Kemudian data kedua yakni kartu vaksin. Biasanya ada nomor tiket, namanya, kemudian alamatnya ada di dalam sini ya. Kemudian ada nicknya juga. Setelah itu kita buat workbook. Di luar saja, terserah nanti namanya apa, bisa buat database vaksin. Di sini saya buatnya, silakan buka. Kemudian kita ambil yang pertama itu data pemberian vaksin. Kita ambil data, kemudian ambil get data, kemudian ambil form file, kemudian ambil form folder. Lalu kita cari di mana data folder yang kita simpan tadi. Nah, untuk daftar pemberian vaksin kita ambil ini ya, kita open, lakukan transform data terlebih dahulu. Setelah masuk ke jendela baru query, silahkan hapus dulu data ini karena tidak berguna. Silahkan blok dengan menggunakan tombol shift, klik kanan, kemudian ambil remove column. Tinggal yang konten yang isi binary. Kemudian kita double klik saja yang tanda panah yang ini. Kemudian kita ambil yang sheet ini ya. Maka semua data-data yang ada di dalam akan tampil di sebelah sini ya. Kemudian kita okekan saja. Nah, silakan kita ambil close and load saja langsung. Maka dengan cara ini semua data yang di dalam file tersebut akan masuk ke dalam satu tabel. Di sini ada tanggal 26 dan di sini ada tanggal 28. Seandainya nanti ada data baru yaitu tanggal 29, kita perhatikan lagi ya, yang paling bawah ini yaitu memang tanggal 28 bukan tanggal 29, tidak ada tanggal 29 di sini. Kita masukkan data baru ke dalam daftar pemberian vaksin. Kemudian pada hasil query tadi kita lakukan refresh, klik kanan lalu refresh, maka otomatis nanti tanggal 29 nya akan bertambah sendiri, jadi kita tidak repot. Kemudian kita buat lagi satu lagi yaitu mengambil data berdasarkan kartu vaksin. Silakan kita ambil data, kemudian ambil get data, kemudian form file, kita ambil form folder. Nah, ambil yang kartu vaksinnya, kita open kan. Kemudian kita transform data seperti tadi. Kolom yang lain kita hapus, kita silahkan tinggalkan yang konten saja. Bisa dengan mengklik kanan konten, remove order column, kemudian double klik pada panah bawah dua ini. Nah, kemudian di sini ada 3 parameter ya, ada tabel 01, 02, 03 dan pack 01. Yang ada datanya yaitu tabel 001 atau yang pack 1. Kemudian kita okekan. Nah, nanti akan tampil seperti ini ya. Di sini ada dilakukan perubahan data, change data, artinya data-data yang kolom 1 dan kolom 2 itu tipe datanya telah dirubah. Silahkan kita hapus.
Kemudian kita masuk ke expanded table column. Kita lihat lagi di remove order column di atas. Nah, di remove order column 1 ini apabila kita klik tabelnya, ternyata di dalam tabel ini terdapat beberapa data ya. Jadi data ini bisa kita keluarkan, kita ambil yang kolom 2 nya saja. Yang expand ini kita close dulu. Nah, oke. Kita yang ini ya. Nih, di kolom 2 kita ambil add column, kemudian kita ambil custom column. Silahkan double klik yang transform file, ini transform file ya. Double klik yang ininya, otomatis akan masuk ke kotak ini. Selanjutnya karena kita mau mengambil yang kolom 2, silahkan buka siku seperti itu, kemudian kita klik kolom 2. Pastikan penulisannya benar semua, baik huruf besar maupun huruf kecilnya, kemudian kita okekan. Maka di sini akan tampil data baru, tetapi isinya yaitu hanya nama-nama dari datanya saja. Kemudian kita ekstrakkan value-nya, kita okekan saja langsung. Akan tampil data-datanya ya, dari nomor NIP-nya, nama, kemudian tanggal lahir, nomor HP, dan alamat dan sebagainya. Kemudian kita ambil transform, kita lakukan split, kita ambil by delimiter, kemudian kita ambil yang custom, kita buat delimiternya yaitu titik 2 dan spasi, lalu kita okekan. Maka semua datanya akan terpisah ya. Kita bisa hapus data ini, kita klik kanan dan remove column. Nah, ini bisa kita rubah namanya, ini menjadi nomor tiket, ini menjadi nama. Dikarenakan di sini saya hanya mau mengambil alamatnya saja, untuk tanggal lahirnya saya hapus ya. Kemudian yang ini juga saya hapus. Klik kanan remove column, kemudian ini nomor HP, dan ini alamat. Lalu kita ambil home dan close and load. Ini akan berlangsung agak lama dikarenakan datanya cukup banyak, jadi memang harus bersabar mengambilnya. Nah, otomatis datanya sudah ada di sini seperti ini. Perlu diketahui yang sama nanti adalah nomor tiket di sini dan nomor tiket yang ada di sini. Jadi ini adalah database pemberian vaksin, dan ini adalah database kartu vaksin. Oke, di sini ada 2 juga ya. Apabila kita klik daftar pemberian vaksin, maka yang keluar ada ini. Kalau kartu vaksin adalah yang ini ya. Kemudian bagaimana agar alamat yang ada di database kartu vaksin itu berpindah ke database pemberian vaksin? Silahkan klik kanan pada query daftar pemberian vaksin. Apabila tampilan sebelah kanannya tidak keluar, bisa ambil data, kemudian klik pada query and connection. Seandainya ini tidak keluar ya, ini kalau dihilangkan, hilang seperti itu. Apabila diklik akan tampil. Silahkan klik kanan, kemudian ambil match. Silahkan yang akan kita match yaitu yang kartu vaksinnya. Kemudian yang akan menjadi identitas kesamaan yaitu nomor tiket dan nomor tiket. Kita okekan. Nah, di sini akan ada tampil kartu vaksinnya ya, tabel. Kita klik saja satu, kemudian yang akan diambil yaitu alamatnya saja, kemudian hilangkan saja use original column-nya, kemudian kita okekan. Nah, otomatis akan bertambah alamat di sini. Ini bisa nama match-nya kita buat database oke. Bisa kita close and load. Maka hasilnya akan keluar ya dengan alamat. Lalu kita buat pivot tabelnya.
sehingga nanti bisa mencari mana dosis 1 dan dosis 2 di masing-masing daerah halaman ini ya. Kita ambil insert, kemudian ambil pivot table, kita ambil di worksheet yang baru saja. Akan terbuat worksheet yang baru ya. Kita klik dan ini adalah pivot table file. Kita ambil alamatnya di rows, kemudian dosisnya di kolom, dan dosisnya juga di value yang isinya bukan sum tapi kita pilih yang count ya. Ambil panah ini, kemudian ambil value setting, kita ambil yang count jumlah ya. Nah, otomatis seperti ini. Alamatnya akan keluar berdasarkan nama alamat, ada yang nge, ada data peruncing dan sebagainya ya. Dan memang ada beberapa alamat yang masih blank atau kosong. Ini dosis 1 dan dosis 2. Terjadi alamat yang kosong itu karena memang kartu vaksinnya belum saya masukin ya. Mungkin di bawah sini. Nah, ini alamatnya masih kosong. Memang tanggal 29 ini kartu vaksinnya belum saya masukkan ke dalam folder kartu vaksin. Nanti apabila sudah dimasukin ke dalam kartu vaksin, maka alamat ini akan otomatis bertambah. Nah, yang jadi masalah nanti di set pivot table ini berbeda-beda ya namanya yang segala macam. Kita buat, kita ambil dulu data ini, kita blok, copy, kemudian kita buat saja di sini kolom bantu ya. Kita pastikan, kita urutkan dulu data, kemudian kita sort. Ini hapus, ini hapus juga. Jadi akan seperti ini ya. Setiap datanya kita buat seperti ini. Masing-masing namanya kita buat perkodean yang lebih baku lagi. Kita samakan namanya. Tidak ada boleh beda spasi, beda format nama dan sebagainya. Kita buat ini dalam bentuk tabel. Kemudian kita masukkan dalam query-nya ya. Kita ambil form tabel saja. Kemudian ini kita buat convert alamat. Kita close and load to. Kemudian kita mau ngambil only created connection saja, kita oke kan. Oke, di sini udah ada nama convert alamatnya, masih koneksi saja. Kemudian pada database oke tadi, nah di sini ada database oke dan alamat. Kita klik kanan, kita ambil edit. Kemudian bisa kita juga lakukan merge query. Kita mergekan dengan convert alamat tadi, kemudian kita satukan dengan alamat ini, alamat kode tinggi ini dan kolom yang ini. Kita oke kan, otomatis akan ada nanti convert alamatnya. Kita keluarkan yang kolom 2 nya saja, otomatis ini akan berubah sesuai dengan ini. Misalnya kota panjang menjadi kota panjang seperti ini ya, luar benggak nama-namanya, simpang padang menjadi simpang padang, ikan banyak seperti ini ya, tidak berbeda-beda. Kemudian kita ambil close and load, maka nanti ada dua alamat ya. Ini alamatnya sebenarnya sesuai dengan kartu vaksin, kemudian ini alamat yang sudah kita converter agar nanti di pivot table-nya seragam. Kita ambil sheet 5 yang merupakan tempat pivot table. Oke, ini pivot table-nya. Di sini otomatis sudah ada convert alamatnya. Kita gunakan alamat ini, kita ambil yang ini aja. Otomatis di sini udah masing-masing penjorong, yang ikan banyak dan segala macam yang lebih rapi dari tadi, sehingga mempermudah kita mencari beberapa jorong. Atau teman-teman mau menampilkan per tanggal, bisa kita buang saja alamatnya. Kemudian di sini ada tanggal daftar kan, kita ambil row-nya,
otomatis keluar di sini tanggalnya 26, 28, 29, dosis 1 dan dosis 2. Jadi lebih memudahkan kita merekap data, baik bertanggal maupun sesuai dengan alamat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tonton video saya lainnya. Insyaallah untuk kedepannya saya akan membuat mengenai cara mendownload otomatis kartu vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.